Oke, selamat malam Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian. Kembali lagi berjumpa pada kita di sini di Focus Solution Indonesia. Tentu malam hari ini kita telah ditemani oleh Bapak Madi Swinton, yaitu the only HR practitioner who is healing expert. Dan malam hari ini kita akan membahas topik tentu yaitu di hipnoterapi, di mana kita akan topik terkait dengan hipnoterapi untuk menghilangkan sifat iri. Nah, dalam hal ini kita ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita ambil topik ini berkaitan dengan request dari teman-teman yang ada di Instagram, di mana diminta pada malam hari ini kita untuk membahas topik terkait dengan sifat iri dan bagaimana hipnoterapi dapat membantunya seperti itu. Nah, yang pertama kita akan tanyakan kepada Pak Made terkait dengan sifat iri itu sendiri seperti apa sebetulnya Pak Made. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali dengan saya Madi Swinton, dan topik ini adalah topik yang manusiawi sekali ya. Jadi sebetulnya iri itu apa sih? Iri itu bisa jadi rasa cemburu atau rasa marah yang berlebihan karena melihat orang lain lebih berhasil. Ya. Nah, justru yang kita tekankan di sini adalah rasa cemburunya, rasa marahnya. Ya. Kenapa orang itu bisa cemburu? Orang yang cemburu tersebut karena tidak memiliki rasa harga diri yang baik, jadinya itu cemburu. Orang marah karena dia tidak memiliki satu pilihan-pilihan di dalam hidupnya tentang satu hal, sehingga dia jadi marah. Itu. Nah, sekarang dikaitkan dengan keberhasilan orang lain atau kemajuan orang lain, sehingga menimbulkan rasa cemburu atau rasa marah. Nah, itu yang saya sebut dengan yang namanya iri hati. Ya. Nah, apakah iri hati itu salah? Tidak semuanya sih. Ya, tapi ya penyebab utamanya di samping yang saya katakan tadi itu adalah karena yang bersangkutan membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga dia tidak akan kemana-mana kalau sudah seperti itu. Karena sampai kapanpun Anda tentunya tidak akan mungkin menjadi orang lain. Karena tolak ukurnya berbeda, terus upayanya berbeda dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal sebelum kita memakai dengan metode hipnoterapi ya, untuk menghilangkan rasa iri, dengki dan sebagainya itu ya, satu, hindari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, yang mesti kita lakukan apa? Bandingkanlah diri Anda dengan kemampuan Anda. Bandingkanlah diri Anda terhadap apa yang mampu Anda capai. Bandingkanlah hasil hari ini dibandingkan dengan hasil yang kemarin. Ya, jadi jangan dibandingkan hasil yang Anda capai dengan hasil yang dicapai oleh orang lain. Karena parameter ukurannya itu sudah berbeda. Gitu ya. Nah, yang lainnya lagi adalah mungkin Anda pernah mendengar satu kalimat bijaksana dikatakan bahwa orang yang iri hati itu tanda tidak mampu. Ya benar sekali. Karena apa? Karena dia merasa tidak mampu seperti orang lain dan dia ingin memiliki hal-hal yang dimiliki oleh orang lain, maka muncullah rasa iri hati tersebut. Nah, iri hati yang dibarengi dengan satu tindakan-tindakan tercela, maka itulah yang disebut dengan dengki. Itu misalnya nih, menggosipkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya ya. Misalnya orang lain bisa beli sesuatu, oh itu pasti pelihara tuyul, oh itu pasti korupsi. Nah, itu sudah
iri hati menjadi dengki. Oh, itu lebih berat lagi tuh, kotoran-kotoran di dalam emosinya. Gitu. Nah, Pak Mandi, terkait dengan sifat iri dan mungkin bisa menjadi dengki, apakah berpengaruh nantinya kepada tubuh seseorang, bisa menyebabkan penyakit fisik contohnya? Sangat bisa. Jadi kalau Anda iri hati itu masih termasuk levelnya itu crying syndrome, sehingga penyakit-penyakit yang ditimbulkan itu adalah dari pusat ke atas. Apakah itu mah, ya, terus jantung, peredaran darah, kolesterol, terus asam urat, gula darah, itu bisa muncul. Termasuk juga sakit kepala, sakit dengan saraf, itu bisa muncul. Ya. Nah, kalau misalnya iri hati, dengki ditambah dengan rasa sakit hati yang mendalam, itu bisa menimbulkan sakit kronis seperti kanker. Gitu, ya. Yang kedua, orang iri hati dan dengki ini sebetulnya kan dia menginginkan sesuatu hal tapi dia nggak bisa. Nah, ini yang disebut dengan reach mencapai syndrome. Dia ingin mencapai sesuatu tapi nggak bisa. Maka yang terkena itu biasanya itu adalah bagian tangannya misalnya, ya. Maka hati-hatilah membawa emosi-emosi yang seperti itu, sehingga lebih awal seperti tadi saya katakan, hindari membandingkan diri Anda dengan orang lain, maka bandingkan diri Anda dengan diri Anda sendiri. Bandingkan apa yang Anda capai hari ini dengan apa yang capai kemarin, termasuk juga ya bandingkan diri Anda dengan kemampuan Anda. Yang selanjutnya, untuk menghilangkan rasa iri hati bahkan dengki ini, bisa kita mulai mensyukuri apa yang Anda dapatkan. Syukuri aja. Jadi sekalipun misalnya Anda mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ya syukuri. Ya pasti ada sesuatu yang salah di sana, atau paling tidak pasti ada sesuatu yang tidak Anda lakukan, atau justru Anda melakukan yang sesungguhnya tidak perlu Anda lakukan, sehingga mencapai hasil yang tidak sesuai yang Anda harapkan. Contoh misalnya nih, Anda ingin meningkatkan penghasilan, yang mestinya Anda lakukan kan berusaha bekerja kan? Ya, tetapi yang justru Anda lakukan berdoa sudah, tapi selesai berdoa main game. Ya nggak mungkin lah. Ya, Anda berdoa, selesai berdoa ngomongin orang, nah ini lebih jelek lagi. Gitu. Anda berdoa, selesai berdoa, Anda tidur. Ya nggak mungkin Anda dapat hasil gitu loh, sesuai dengan yang Anda inginkan. Sehingga dengan demikian ya, rasa syukur itu tidak hanya melalui doa, tetapi juga melalui tindakan. Ya, kenapa saya bilang seperti itu ya? Orang yang gigih, orang yang bekerja keras, bekerja cerdas, bahkan bekerja ikhlas, itu adalah mencerminkan dari doanya dia. Kenapa? Karena yang bersangkutan menganggap segala tindakannya itu ada Tuhan di sana. Dan itulah yang disebut dengan rasa syukur. Tidak hanya terima kasih Tuhan, tidak hanya sebatas itu. Implementasi dari terima kasih Tuhan adalah dengan kerja nyata. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Mandi, di mana sebetulnya iri dan dengki itu bisa mempengaruhi fisik dan bisa menyebabkan penyakit fisik ya Pak Mandi. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghindari itu dengan metode hipnoterapi Pak Mandi? Itu yang paling penting sekarang. Ya, kalau dengan metode hipnoterapi ya, orang yang iri dan dengki itu biasanya dia tidak merasa salah.
Selalu merasa benar. Selalu merasa benar dong. Gitu. Jadi tidak akan merasa salah. Dan kalau toh misalnya ada orang lain yang memberikan nasihat ya, ayo ke Pak Made Sweden, kamu di terapi nanti di sana. Memang saya sakit apa gitu? Karena dia tidak merasakan bahwa itu merupakan sebuah penyakit. Gitu. Dan iri sama dengki itu sebenarnya adalah sakit itu. Bahkan itu sudah menjadi sakit jiwa mungkin ya, sehingga diperlukan adanya satu penanganan yang serius begitu. Itu karena dengan iri, dengan dengki itu membuat suasana interaksi menjadi tidak bagus dan lain sebagainya. Nah, hipnoterapi itu bisa membantu Anda melepaskan hal-hal yang seperti itu. Ya, salah satu contohnya misalnya kalau saya membimbing orang-orang yang seperti itu, pasti saya akan membimbing membuang emosi-emosi negatifnya itu digantikan dengan emosi-emosi yang positif. Yang lainnya lagi adalah menanamkan yang namanya forgiveness, memaafkan. Nah, yang dimaafkan itu apa? Dirinya sendiri, karena telah salah mengambil tindakan di masa lalu. Itu dimaafkan. Nah, setelah dimaafkan, yang kita tanamkan di sana adalah memperbesar rasa syukur, menghargai apa yang sudah menjadi milik sendiri. Satu, yang kedua ditingkatkan dengan meningkatkan rasa syukur. Gitu. Dan ini yang selalu saya lakukan, termasuk juga selalu saya mengajak teman-teman ya. Ya termasuk kayak di video yang sebelumnya sempat saya singgung bahwasanya ya, apapun yang kita lakukan itu adalah investasi. Baik yang jelek itu adalah investasi kejelekan. Gitu. Dan apapun yang kita investasikan pasti kita sukses mencapainya. Sukses itu ada dua jenis. Pertama adalah sukses mencapai kegagalan, yang kedua adalah sukses mencapai keberhasilan. Nah, ini yang kita bimbing di dalam metode dengan hipnoterapi. Itu sehingga untuk kedepannya akhirnya menjadi lebih mudah mendapatkan kesehatan, lebih mudah mendapatkan ketenangan hati, lebih mudah mendapatkan pekerjaan, lebih mudah mendapatkan keuangan dan lain sebagainya. Sehingga ya hidup kita itu menjadi berkah bagi diri sendiri dan orang lain, bukan kehidupan kita itu menjadi bencana bagi diri sendiri dan orang lain. Berarti intinya kita harus bisa mensyukuri diri Ya, dan lebih mengintrospeksi diri kembali. ya seperti itu. Dan yang saya tekankan juga adalah seperti tadi, bahwa dengan iri hati, dengki seperti itu ya, pasti akan Anda dapatkan hasilnya sampai dengan berdampak terhadap kesehatan fisik Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, itu tadi penjelasan dari Pak Made terkait dengan sifat iri yang mungkin nanti akan memunculkan dengki seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu sekalian ingin untuk mendapatkan terapi dari Pak Made, bisa langsung dengan sanggulan atau menghubungi narasumber kita di nomor 081 327 147 747, atau bisa langsung DM gitu ya di Instagram dan juga Facebook kita di Focus Solution Indonesia. Nah, Pak Made, last one atau kata terakhir untuk teman-teman di sini sebagai penutup pada malam hari. Jadi begini Bapak Ibu rekan-rekan, apapun yang kita pikirkan dan yang kita rasakan itu mempengaruhi sel-sel tubuh kita. Dan sel-sel tubuh kita itu juga memiliki karakter yang bisa ngambek juga, bisa sedih juga dan sebagainya. Nah, kalau salah satu beberapa kumpulan dari sel tubuh kita mengalami penderitaan seperti itu, dia akan mengkomunikasikannya dengan sel-sel tubuh kita yang lainnya, sehingga pada saat Anda merasa sakit, seluruh bagian tubuh Anda, bahkan seluruh dari kehidupan Anda itu sebetulnya juga adalah menderita.
itu ya, yang harus selalu kita upayakan adalah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, menjadi lebih sehat dari waktu ke waktu. Baik. Ya, itu tadi kata-kata penutup dari Bang Ade untuk topik kita malam hari ini, itu hipnoterapi untuk menghilangkan sifat iri. Dan jangan lupa untuk teman-teman terus saksikan live kita di setiap hari Rabu dan Sabtu, tentunya di pukul 7 malam. Dan seperti tadi, jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan terapi yang diadakan oleh Fokus Solution Indonesia, dapat menghubungi dalam kita di 081 327 47747. Dan akhir kata malam hari ini kita sampaikan terima kasih dan selamat malam.